Selamat datang Bapak dan Ibu dalam edukasi cara menurun stabilkan gula darah, di mana kita akan membahas langkah-langkah alami yang dapat Bapak dan Ibu ambil untuk menurunkan gula darah tinggi. Jadi, apabila Bapak dan Ibu sudah lama mengalami gula darah tinggi dan merasa sulit sekali untuk menurunkan gula darah, maka Bapak dan Ibu wajib menonton edukasi gratis ini sampai habis. Karena dalam edukasi ini, Anda pasti akan langsung menemukan langkah pasti untuk menurunkan gula darah secara alami yang bisa Anda terapkan hari ini juga dan langsung merasakan manfaatnya. Edukasi gratis ini akan dibawakan oleh Dr. Indra Wijaya, dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis endokrinologi, yang ahli pada bidang diabetes. Diabetes adalah gangguan metabolik yang ditandai dengan adanya gula darah yang tinggi. Umumnya, makanan kita akan berubah jadi gula yang harusnya digunakan menjadi energi dan disimpan. Namun, pada pasien diabetes, hal itu tidak terjadi. Pada diabetes mellitus atau kencing manis, pankreasnya tidak cukup untuk membuat insulin. Maka dari itu pada saat Anda makan, gula akan tertinggi karena insulinnya tidak bisa secara optimal mengubah gula darah tersebut menjadi energi. Maka dari itu banyak pasien walaupun sudah makan masih merasa lapar dan beberapa menjadi lemas. Terapi pada diabetes mellitus tentu yang pertama adalah perubahan pola hidup yang dibagi menjadi pola makan yang tepat, kemudian juga olahraga. Saya akan lebih bahas detail mengenai pola makan di samping dengan pengobatan dokter tentunya ya. Nah, pola makan seperti beberapa pasien saya banyak sekali yang salah ya. Ada yang diet ekstrim sampai tidak makan sama sekali atau menghindari ya karbo yang terlalu ekstrim. Ada juga yang tidak mengkontrol dietnya, makan bebas. Dua-duanya tentu bukan pola makan yang baik ya. Itu bisa mengganggu metabolisme, pada akhirnya juga mengganggu kontrol glukosa Anda atau gula darah Anda. Pada diet yang ekstrim, jika Anda tidak makan sama sekali atau puasa yang berkepanjangan, bahkan berhari-hari, ya, maka hati akan membuat glukosa sendiri, ya, yang kita sebut sebagai gluconeogenesis atau hepatic glucose production, ya, yang bisa menyebabkan gula darah Anda pada beberapa pasien menjadi lebih tinggi, bukan turun. Masalah kedua pada diet ekstrim bisa terjadi pemecahan lemak, kita sebutnya sebagai lipolisis, yang tentunya akan terbentuk benda-benda asam yang berbahaya bagi tubuh Anda. Maka dari itu diet ekstrim tidak dianjurkan pada pasien diabetes. Jadi sebaiknya kita harus melakukan pola makan yang sehat supaya hati juga bisa bekerja, ya, kemudian juga metabolisme Anda lebih teratur. Nah, jadi sebenarnya bagaimana caranya untuk mendeteksi gula darah Anda? Nah, ini penting sekali poin-poinnya ya, menjadi core dari bagian terapi diabetes. Jadi catat apa yang saya katakan supaya Anda mengerti, jelas, dan ingat. Ya, simple. Ada dua cara untuk mengatur pola makan. Yang pertama adalah menurunkan gula darah Anda, kedua adalah kita berusaha untuk menstabilkan gula darah Anda. Ya. Nah, poin pertama ya, Anda harus sesuaikan porsi makanannya dengan tinggi serat. Ya, mengapa perlu lebih banyak serat pada porsi makan Anda? Pertama adalah serat memberikan rasa kenyang, ya, sehingga Anda cukup kenyang dalam jangka waktu yang lama. Kedua adalah serat pada dasarnya bisa menghambat penyerapan gula darah supaya tidak terjadi lonjakan gula darah pada apa yang Anda makan. Yang ketiga adalah tentunya untuk memperlancar pencernaan. Jadi sesuai dengan pola makan yang dianjurkan oleh dokter, setengah dari piring Anda sebaiknya serat. Kemudian seperempatnya adalah karbohidrat, seperempatnya adalah protein, dan sedikit lemak. Kedua adalah menstabilkan. Caranya adalah Anda mengatur pola makan Anda dengan 3 porsi makan sedang dan 3 kali snack. Tujuannya supaya tidak jadi lonjakan gula darah, supaya Anda tetap merasa kenyang. Tentunya porsi-porsi ini juga harus disesuaikan komposisi dari karbohidrat, protein, ya, kemudian juga serat dan lemak. Jadi simple, kita dapat melakukan dengan 2 langkah. Yang pertama adalah menurunkan dan mencegah kenaikan gula darah dengan menambahkan serat, ya, pada porsi makan Anda. Yang kedua adalah menstabilkan gula darah Anda dengan mengatur pola makan 3 porsi sedang, ya, atau porsi utama, dan juga 3 kali snack. Sehingga jika Anda secara konsisten ya mengatur pola makan, tentu Anda akan merasakan manfaat yang lebih sehat. Tentunya dengan perubahan pola makan Anda harus tetap dalam pengawasan dokter, ya, karena dokter akan memberikan obat yang disesuaikan dosisnya maupun jenis obatnya disesuaikan dengan kondisi Anda. Jika gula darah Anda membaik, tentu ada perubahan di dosis obat. Ya, maka dari itu, jangan pernah untuk mengurangi dosis atau menstop obat yang dokter berikan tanpa izin dari dokter.